Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini video permintaan penyembelihan dan pembedahan kelinci untuk metode pengobatan terapi kelinci. Yang kali ini adalah untuk pasien inisial M dari Kabupaten Tegal. Ya, didekatkan kameranya. Nanti mau dikuliti kelincinya. Ya, bahwa mengobati penyakit itu ada dua metode, ada dua terapi, yaitu terapi zahiriyah dan terapi batiniah. Untuk terapi zahiriyah adalah terapi pengobatan yang ilmiah atau medis, seperti minum jamu, minum herbal, minum obat, misal dipijat urut atau mungkin dibekam dan lain-lain. Yang kedua ada namanya terapi batiniah, yaitu terapi metode pengobatan dengan energi doa. Seperti halnya terapi kelinci ini memindahkan penyakit ke binatang kelinci atas izin Allah dengan energi doa. Maka yang seperti ini kategorinya metode pengobatan terapi batiniah. Nah, untuk terapi batiniah saya ini ada dua pilihan juga, yaitu memindahkan penyakit ke kambing dan memindahkan penyakit ke kelinci. Namun untuk kali ini pasien lebih memilih menggunakan metode kelinci. Jadi demi kemaslahatan dan kemanfaatan umat, kemanfaatan pasien-pasien kami, maka ini kami menggunakan kelinci. Ya, kita kuliti, kita cek penyakit-penyakit apa saja yang terlihat di kelinci. Karena penyakit-penyakit yang terlihat di kelinci adalah penyakit-penyakitnya pasien yang terpindah ke kelinci atas izin Allah. Ya, kita cek. Ya, kita cek bagian ini. Ya, di bagian sini terlihat ada banyak namanya gelembung masuk angin. Ini yang seperti ini namanya gelembung masuk angin. Yang apa ya? Kalau bahasa Tegalnya nguntuk, ya, yang berbusa seperti ini. Ini juga ini namanya gelembung masuk angin. Ini juga. Nah, ini gelembung masuk angin, ini paling banyak di sebelah kanan. Ini adalah perut kanan. Ini adalah perut kanan, ini perut bagian kiri. Ya, kita cek dari jauh kayak gini ya. Bahwa kelinci itu seperti ini kepalanya di bawah. Jadi ini adalah kanan, ini kiri. Ini kiri. Jadi kanan. Nah, ini perut kanan, ini perut kiri. Nah, di perut kiri ini terlihat banyak gelembung-gelembung masuk angin. Di perut kanan, Masya Allah, lupa. Ini kanan, ini kiri gitu ya. Ini kanan, ini kiri. Nah, ini di perut kanan ini banyak gelembung masuk anginnya. Bahwa di mana letak gelembung masuk angin itu berkumpul, di situ bisa terjadi masalah besar. Bahwa gelembung masuk angin adalah masuk angin yang masuk ke dalam tubuh sudah lama, sudah bertahun-tahun misalkan, terus tidak bisa keluar, maka masuk angin tersebut terjadi penggelembungan, atau masuk angin tersebut berubah menjadi sebuah gelembung-gelembung yang ada di dalam tubuh. Yang mana ketika sudah menjadi gelembung seperti itu, biasanya kalau dikerok itu tidak mempan, karena yang namanya dikerok itu menghilangkan masuk angin yang masih baru, masih 1 hari atau 2 hari. Nah, ini sudah lama seperti ini, kalau sudah jadi gelembung itu biasanya dikerok tidak mempan. Tapi insya Allah dengan metode doa, energi doa terapi kelinci ini insya Allah mempan. Gelembung masuk angin itu bisa menyebabkan banyak penyakit ya.
bisa menyebabkan emah, bisa menyebabkan demam, badan lemas, bisa menyebabkan sistem kekebalan tubuhnya tidak stabil, menurun, imunitasnya menurun, bisa menyebabkan tensi darahnya juga tidak stabil, menyebabkan mudah meningkatnya cairan asam pada lambung sehingga perutnya bermasalah. Juga bisa menyebabkan mengeringnya pelumas pada sendi tulang. Makanya orang yang sering masuk angin nanti bisa terjadi osteoporosis, pengeroposan tulang, ataupun osteoartritis, kerusakan pada sendi tulang. Nah, seperti kayak gini ya, ini merah-merah ini. Ini kayak osteoporosis atau osteoartritis, yaitu kerusakan pada sendi-sendi tulang. Ini sendi tulangnya memerah-merah seperti ini. Ini tidak hilang ya, digosok-gosok tidak hilang. Ini juga, ini merah-merah ini sendi tulang juga, ini digosok-gosok tidak hilang. Nah, itu tentang gelembung masuk angin. Kemudian di sebelah sini, dada sebelah kiri juga, ini gelembung masuk anginnya juga lumayan banyak. Ini area dada sebelah kiri ya, ini juga gelembung masuk anginnya banyak. Itu bisa menyebabkan gangguan pada pernafasan. Mudah-mudahan ini gelembung masuk anginnya kepindah-pindah ke kelinci atas izin Allah, sehingga mudah-mudahan gelembung masuk angin yang bisa menjadi biang penyakit tersebut mudah-mudahan bisa kepindah ke kelinci, sehingga gelembung masuk angin yang ada di dalam tubuhnya pasien berangsur-angsur habis, berangsur-angsur hilang karena kepindah ke kelinci atas izin Allah. Amin ya robbal alamin. Kemudian di bagian sini, ini bagian kaki ini ada penyumbatan darah ini ya. Nah, ini di betis di bawah dengkul, ini penyumbatan darah. Ini bisa menyebabkan asam urat atau kaki sakit, gampang kesemutan, kakinya pegel. Kemudian di sebelah sini juga ya ada ini. Sebelah sini ini juga ada, kanan kiri juga ada penyumbatan darahnya ini. Ada garis-garis merah seperti ini. Jadi penyumbatan darah tersebut juga kepindah ke kelinci atas izin Allah. Mudah-mudahan yang kepindah banyak sehingga penyumbatan darahnya kembali normal, lancar kembali. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dicek lagi di bagian mana ya, ini dicek coba ininya. Ini ada sedikit ini ya, ada sedikit penyumbatan darah juga ini di sini, tapi sedikit banget ini. Kayak gini ada merah-merah. Nah, ini kelihatan ini di atas kuku saya ini ada merah-merah kayak gini, penyumbatan darah. Ini juga, nah ini ada sedikit. Jadi di belakang leher, di belakang kepala itu memang ada saluran darah, itu selang darahnya kecil. Di situ sensitif untuk terjadi penyumbatan pembuluh darah. Nah, ketika terjadi penyumbatan pembuluh darah, nanti efeknya apa? Bisa sistem tensi darahnya tidak stabil, terus juga menyebabkan sakit kepala. Namun bismillah, mudah-mudahan kepindah ke kelinci supaya sistem darahnya lancar lagi di area tersebut. Nanti kita buka. Ya, di sini terlihat ya, ini ada usus yang kembung. Kalau ini air kencing ya, ini air kencing. Nah, ini usus di sini, ini kembung ini. Nah, ini melembung ini. Ini juga bisa memberikan beberapa masalah pada kesehatan usus. Usus untuk pembuangannya juga bisa bermasalah karena ini terjadi kembung-kembung seperti ini. Kemudian di daerah sini ini juga kembung ini. Nah, ini juga kembung lagi, ini kembung.
Nah ini terlihat ada netes-netes ini ya, walaupun mungkin nggak begitu jelas di HP. Nah itu ada netes-netes ini. Nah ini netes-netes, dari tadi netes banyak. Itu yang netes-netes itu namanya cairan asam lambung. Kalau cairan asam lambungnya naik, itu bisa terjadi penyakit, apa emah, apa mual, pengen muntah, kemudian bisa sakit kepala juga. Kemudian ketika cairan asam lambung itu sering naik, nanti dia bisa naik ke area paru-paru, jantung, nanti di situ sesak. Ibaratnya paru-paru dan jantungnya banyak cairan asamnya gitu loh, jadi kayak bisa sesak juga. Nah ini ada lagi ini khusus yang kembung seperti ini. Nah ini kembung ini bismillah, mudah-mudahan kepindah ke kelinci supaya kembung-kembungnya normal lagi, supaya tidak kembung lagi. Ini juga kembung. Terus kemudian cairan asam lambung juga mudah-mudahan kepindah ke kelinci supaya normal lagi. Ya, kita bedah lagi. Wah ini terlihat ini nih, ini paru-paru, ini paru-parunya kotor ini. Ini paru-parunya kotor ini. Ini paru-paru di sebelah sini bersih, ini sebelah ini kotor, sebelah kiri kotor. Paru-paru kotor itu nanti bisa menyebabkan nafasnya sesak. Terus flek kotorannya ini bisa menyebabkan peradangan pada tenggorokan atau gumpalan-gumpalan darah kerak di tenggorokan, terus nanti batuk gitu loh. Ini paru-paru. Penyebab kotor itu banyak macam-macam. Bisa karena asap atau mungkin zat kimia. Apa asap rokok, asap kendaraan, asap obat nyamuk dan lain-lain. Zat kimia juga banyak. Bisa dari kimia yang bau-bau yang menyengat, seperti apa namanya, semprotan nyamuk itu juga bisa, atau lain-lain. Pokoknya intinya penyebabnya banyak. Intinya bertahun-tahun menghirup udara kotor ya kayak gini hasilnya. Dan memang ada masalah ya di area paru-paru dan pernafasannya. Itu flek paru-parunya bismillah mudah-mudahan kepindah-pindah ke kelinci, sehingga mudah-mudahan paru-parunya bersih kembali, paru-parunya pasien bersih sehat kembali, amin ya rabbal alamin. Dan ini di area tenggorokan, ini tenggorokan juga ada kerak-kerak ini. Nah ini kerak ini, ada hitam-hitam gini kerak ini. Nah ini kerak yang diambil ya, diambil. Nah ini kayak hitam-hitam. Nah ini kelihatan hitam-hitam kayak gini. Ini kerak-kerak yang bisa menyebabkan batuk atau mungkin radang-radang tenggorokan, ini kayak gini. Mudah-mudahan ini kepindah ke kelinci sehingga tenggorokannya biar plong lagi, amin ya rabbal alamin. Kayak gini ya, kotor ya. Di sebaliknya juga ini kotor juga. Kemudian jantung. Nah ini jantung. Di jantung juga ada gelembung masuk anginnya. Ini jantung juga bisa masuk angin loh. Ini ada gelembung-gelembung ini. Ini namanya gelembung masuk angin juga. Ini gelembung-gelembung ini masuk angin ini. Jantungnya ada gelembung masuk anginnya. Jantung juga agak keras ini. Jantung sebelah sini agak keras. Ini penyumbatan pembuluh darahnya juga lumayan tebal ini di jantungnya. Ini jantungnya kecapean. Intinya jantungnya kecapean berdetak. Misalkan sehari harusnya berdetak 100.000 kali, ini berdetak sampai mungkin 2 kali lipatnya. Ini kecapean, jantungnya kecapean, sehingga dia jantungnya mengeras, terus bisa bermasalah di pompa nafasnya, pompa darahnya juga. Namun ini gelembung-gelembung masuk angin di jantungnya keras, pembuluh darah di jantungnya juga agak menebal, penyumbatan darah kayak gini. Insya Allah bismillah kepindah ke kelinci, mudah-mudahan jantungnya pasien sehat-sehat kembali, amin ya rabbal alamin. Kemudian ini organ hati, insya Allah baik-baik saja. Ini sepertinya nggak ada kotorannya ya, organ hati nggak ada kotorannya. Ini empedu ini juga insya Allah sehat-sehat saja. Ini lambung. Nah ini lambung kurang bagus ini banyak pembuluh darah yang kayak gini, merah-merah ini. Nah ini juga ini merah-merah, itu tidak baik untuk kesehatan lambung kayak gini. Ini bisa menyebabkan lambungnya keras, ini perutnya mengeras, ini bisa menyebabkan perutnya mengeras. Ini juga lambungnya sebelah sini keras, ini sebelah sini keras. Kalau ini kan agak lentur gitu, lembek gitu. Ini sini keras ini. Nah ini mudah-mudahan permasalahan di lambung mudah-mudahan kepindah ke kelinci supaya lambungnya sehat normal kembali, amin ya rabbal alamin. Nah ini ya yang kembung-kembung ini banyak ini, usus pada kembung ini juga. Nah ini usus kembung, ini juga kembung.
Itu yang bisa bikin ususnya menegang, manteng, kalau bahasa sininya manteng. Kemudian dicek lagi usus-ususnya. Untuk usus ini ada masalah ini. Nah, yang putih-putih ini putih-putih ini nih. Nah, ini namanya radang usus yang bundar putih ini. Ini namanya radang usus. Radang usus itu kayak atau sariawan usus ibaratnya. Ini radang putih-putih kayak gini. Nah, peradangan pada usus tersebut itu biasanya terjadi karena terlalu banyak sisa makanan yang menempel di dinding-dinding usus. Mungkin makanan yang mengandung zat kimia, atau mungkin pedas yang berlebihan, mecin gitu, atau mungkin makanan lainnya yang kurang menyehatkan, atau mungkin kurang kuah misalkan. Tapi ya memang intinya penyakit ya bisa datang dari mana saja sebetulnya. Nah, untuk yang lainnya kayak ginjal insya Allah bagus-bagus saja. Ini air kencing agak keruh. Biasanya air kencing agak keruh itu disebabkan karena sering minum obat kimia biasanya. Tapi intinya mudah-mudahan keruh di air kencingnya pindah ke kelinci sehingga supaya air kencingnya bersih kembali. Ya, kemudian bahwa penyakit-penyakit yang saya sampaikan ini adalah penyakit-penyakit yang terpindah ke kelinci atas izin Allah. Mudah-mudahan kepindah ke kelincinya banyak. Maksudnya karena kadang satu kali terapi kelinci itu penyakit yang kepindah ke kelinci tidak langsung 100%. Kadang Allah memberi sembuhnya misalkan 50% dulu atau berapa persen dulu gitu. Makanya sebaiknya ketika pasien belum sembuh secara total, sebaiknya disarankan untuk dilanjut di terapi kelinci tahap selanjutnya supaya semakin tuntas, semakin sembuh, seperti itu. Nah, nanti untuk selanjutnya bisa sampaikan konsultasi ke kami untuk tentang lanjutan terapi kelincinya. Untuk itu, bahwa saya di sini tidak henti-hentinya akan senantiasa mendoakan pasien untuk kesembuhan semua penyakit-penyakitnya atas izin Allah. Mudah-mudahan sehat walafiat lahir dan batin, amin ya rabbal alamin. Alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.